wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, hingga akhirnya kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan kajian Islam Duhur Indosat Tukidi. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insyaallah kita menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga akhir hayat. Jamaah Kidi yang dirahmati Allah, untuk topik atau judul atau tema kajian siang ini adalah jangan ada tasabuh di antara kita, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismeidas yang kebetulan sudah berada di sebelah kanan saya. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz, waktu kita sediakan, kami punya waktu hingga pukul 1:30. Mungkin disisihkan waktu 5 atau 10 menit untuk sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bassnya kecilin kayaknya ya di kuping. Apa memang kuping saya kali ya yang lagi pengam? Beneran? Jadi di sini tek langsung. Tes. Bassnya kecilin lagi. Tes. Bass hilang, treble-nya gedein. Coba. Tes. Volumenya gedein. Tes 1 2, ya lumayan. Tadi kalau bass kegedean langsung Radiasi itu. iya, kita lagi punya sebagian lagi pada sakit kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan di hati kita cinta. Yang dengan cinta itu hidup kita menjadi resah, menjadi gelisah, menjadi rada susah, marah-marah, bahkan sakit parah. Tapi alhamdulillah, ternyata dengan cinta itu pula lah kita menikah, berbahagia, cerah dan indah, seperti bunga mawar yang merah merekah di pagi hari yang basah. Ketika cinta itu kita arahkan di jalan Allah, karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka cinta itu akan membangun kebahagiaan. Tapi ketika cinta itu berjalan di jalan di luar Islam, mengikuti hawa nafsu, dan kemudian melepaskan nafsu sebebas-bebasnya, maka dia berujung kepada kepedihan, kesedihan. Hadirin sekalian, dan dengan cinta itu pula kita hadir di sini untuk mengkaji dan menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami, untuk menyatukan visi, menyatukan langkah kaki, menyatukan strategi dalam menegakkan kalimatullah ke seluruh penjuru bumi, penjuru ibu pertiwi. Hadirin sekalian, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tulusnya mengajarkan kepada kita arti kehidupan, mengajarkan kepada kita tentang arti kebahagiaan, dan memahamkan kepada kita tentang arti pengorbanan. Dan Rasul mengingatkan kepada kita tentang bagaimana melewati kehidupan ini dengan cara yang
bahagia. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang dengan perkara itu kalian tidak akan tersesat, tidak akan nyasar, dan tidak akan salah arah, salah jalan dan salah tujuan. Kitabullah, Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika umat Islam mulai tergelincir dari kebahagiaannya, tertipu dengan dunia, dan terjebak dalam nafsu, maka sebabnya sederhana, dia lari dari Quran dan sunnah. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini sudah disempurnakan, lengkap Islam itu. Semuanya ada. Bahkan sampai yang detil-detil. Sampai motong kuku. Maaf katanya, sampai gunting kumis, sampai nyabut ketek aja dibahas. Saking detailnya. Kenapa? Itu penting. Kebersihan. Sampai gosok gigi. Berarti jigongan bukan ciri seorang muslim. Tuh lihat, sampai jigong berarti bukan ciri seorang muslim. Sampai yang jorok-jorok, yang suka jarang mandi, bukan ciri seorang muslim. Itu Islam luar biasa. Udah kamal, lengkap. Laku untukmu agamamu, dan telah waraditu, dan Allah udah ridhoi untuk kamu Islam sebagai agamamu. Jadi kalau ada orang mencari di luar Islam, maka Allah nggak terima. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinah fala yuqbal. Barang siapa mencari aturan di luar Islam, dia nggak diterima. Jadi tersesatnya umat Islam disebabkan dia nyari di luar Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Ikut-ikutan, tasyabuh, taklid. Wala ta'fu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kalian mengikuti apa-apa yang kalian gak ngerti. Apa gunanya, apa pentingnya, apa dasarnya, main ikut-ikutan aja. Orang ngomong otak tengah, kita ngikutin otak tengah. Emang otak ada tengahnya? Belum tentu benar. Kita bikin hipnoterapi, semuanya bikin hipnoterapi. Bener nih, penting hipnoterapi. Bener Pak? Yaudah, Anda hipnotis diri Anda supaya hafal Quran dalam waktu setahun. Kalau bisa saya kasih handphone saya. Nggak ada yang ngajar orang instan. Tatap mata saya. Kalau saya jentikan tangan saya, misalnya gitu ya. Dia akhirnya mengada-ngada. Padahal judul doang hipnoterapi. Maksudnya apa? Nanamin sugesti juga. Ya kalau nanamin sugesti mah nggak usah atas nama hipnoterapi segala. Cuma buat jualan doang. Coba yang ikut hipnoterapi bisa nggak menghipnotis diri dia dengan sadar supaya selalu subuh ke masjid? Itu aja, bisa nggak? Kalau bisa saya kasih handphone saya. Nggak bisa. Semuanya diikutin. Mau ikut boleh, cuma jangan berlebihan. Orang pakai salam sip, kita salam sip juga. Orang ikut salam top, kita salam top juga. Orang ikut salam super, kita salam super juga. Salam yang terbaik itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah terbaik. Pertama dapat pahala, kemudian ikutin sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga salam para penghuni surga. Assalamualaikum bima sabartum. Wah, kita dipanggil. Jadi tersesatnya kita dari visi kehidupan kita, kebahagiaan kita, ketenangan dalam hidup, disorientasi karena kita mencari sesuatu di luar Islam. Padahal Islam udah lengkap. Nah, hadirin sekalian, Allah udah mengingatkan hal ini sebetulnya dengan ayatnya yang sering kita baca. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, kebahagiaan dalam kehidupan. Siapa? Para wali, siddiqin, orang-orang lurus, anbiya, para nabi,
wal mursalin, para rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang tersesat. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yang terseksa, terhina. Siapa? Al-Yahud, Yahudi. Jadi Al-Fatihah mengingatkan kepada kita supaya nggak ikut-ikutan kaum Yahudi. Waladdallin, jangan ngikutin jalan-jalan orang-orang yang sesat. Siapa? An-Nasara, orang Nasrani. Emang udah dikasih tahu kita jangan ikutin orang kafir, Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Kalau enggak kita nyasar. Karena mereka sendiri udah nyasar. Kenapa mereka bisa nyasar? Terjemahan kitab mereka aja itu udah berapa banyak. Yang satu terjemahan beda sama terjemahan yang lain. Yang kapan lahir Nabi mereka aja mereka nggak tahu, nggak ngerti. Yang ketika sebuah novel difilmkan bahkan tentang penyimpangan dalam agama mereka nggak bisa bantah karena emang udah tersesat. Apalagi Yahudi, pembantai para nabi, pendusta Allah Subhanahu wa taala, pengkhianat agama, bahkan musuh kemanusiaan, membunuh di mana-mana. Yahudi. Allah murka, kita mau ikutin. Muncul jil. Nah, jadi kenapa kita kehilangan kebahagiaan dalam hidup? Disorientasi dalam keluarga karena kita mengikuti jalan-jalan yang tersesat. La tatabi'anna, sungguh pasti kalian bakal ngikutin entar nih. Apa man kana qablahum, orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin, zira'an bizira'in. Langkah demi langkah, hasta demi hasta, ente ikutin tuh. Sesente ente ikutin. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, pasti kalian ikutin. Faman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi menasrani? Faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan dia? Jadi kita bakal ngikutin nih. Dalam riwayat lain, kalian akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Sampai kalau ada di antara mereka yang menikahi ibunya, ntar ente ngikutin juga tuh. Sampai kalau orang Nasrani Yahudi, gaya hidupnya tuh anak kawin sama emaknya, ntar ente ngikutin juga, ada begitu. Sekarang sih belum, tapi yang mulai jadi homo banyak ya. Udah ada perwakilan gay di Indonesia. Mungkin sudah ada yang datang dari sini ya. Namanya Gaya Nusantara, apa Gaya Indonesia ya. Pimpinannya siapa tau? Dedi apa gitu ya. Dedi Sutomo apa siapa? Lupa saya. Yang mau jadi anggota Komnas HAM itu. Gay. Yang anti nikah jadi apa? Feminis segala macam. Di Islam kan nggak ada feminis. Islam, Muslim tuh muslimah. Nah, hadirin sekalian, dalam ayat lain Allah ingetin tuh bahwa kita mulai akan ikut-ikutan. Walam tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tatabi'u millatahum. Nggak akan pernah redo Nasrani dan Yahudi sampai kita mengikuti milah gaya hidup mereka. Jadi emang kita udah diwaspadai hati, jangan ikut-ikutan. Ntar kita jadi taklid. Apa itu? Ikut-ikutan sampai membabi buta. Haram orang babinya aja haram. Apalagi udah babi buta lagi. Lebih haram lagi gitu. Makanya jangan ikut-ikutan. Gaya hidup, mulai itu kita ngikutin gaya hidup mereka. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Kita terpesona dengan nasib sebuah kaum. Apa yang terjadi ketika kita mulai ikut-ikutan? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan kepada sebuah kaum berarti dia golongannya. Sebagian ulama menyatakan yang disebut tasyabbuh, ikut-ikutan dengan sebuah kaum adalah pertama menjadikan apa? Ciri khas kaum itu menjadi ciri khas yang kita ikuti berkaitan dengan agama.
Misalnya cara ibadah mereka begitu, cara ibadah kita mulai ngikutin. Atau lifestyle, gaya nikah mereka begitu, kita ngikutin gaya nikah begitu juga. Ada Pak, ada orang nikah pakai cara Islam, akadnya pakai cara Islam, ada yang baca Quran pakai Quran Islam juga. Tapi pas resepsi gaya Belanda, makan berdiri, iya kan? Bangkunya nggak ada, kasih bangku 3, tamu 3.000. Masa kita bawa bangku sendiri? Yang makan sambil diri kan kambing, kita ikut-ikutan. Oh gitu aja dibahas, ngomong nggak dibahas. Itu air mineral aja pakai diiklanin, air mineral tuh dihancurin, taruh tong sampah. Kenapa tuh air mineral bungkusnya dihancurin masukin tong sampah? Supaya lingkungan bersih kan gitu. Ya makan berdiri harus dibahas, kenapa? Itu ngerusak kesehatan. Masa kita ngebahas karena cara hidup sehat? Kita bohong-bohong juga sih. Palestina nggak dibahas. Itu kan perang antara negara, mau perang antara apa ya kayak? Ikan cucut mati itu dilindungi sama Greenpeace. Ikan cucut mati nih Kalimantan, Greenpeace ribut. Ini lihat Indonesia sudah merusak lingkungan alam, ya enggak? Sampai beberapa generasi ikan cucut itu dianiaya. Ikan cucut dibahas. Orang mati ditembak nih Yahudi, diam aja tuh anggota Komnas HAM. Kenapa akhirnya itu terjadi? Ya karena akhirnya kita terpesona dengan gaya hidup mereka. Jadi tanpa sadar kita mengikuti. Lalu apa yang membahayakan dari barang siapa yang ikut-ikutan tadi? Lifestyle, mulai ngikutin lifestyle. Yang pertama yang rusak tuh ifsadul akhlak, kerusakan akhlak. Iya kan? Muncul film-film barat. Coba aja lihat film-film barat. Kita nggak melarang bikin film, tapi jangan ngikutin film barat. Yang porno dibebaskan. Kita mohon maaf, kita non porno aja. Yang sebetulnya dia bisa udah porno gitu ya. Itu kita nggak berani tegas ngomong. Sebetulnya kalau untuk perempuan, dia keliatin paha aja udah porno. Itu secara visual masuk ke otak kita tiap hari loh. Bro, lewat iklan, lewat TV. Jadi kalau banyak sekarang laki-laki nafsuan karena dipancing. Otak lu aja ngeres. Di mana-mana laki-laki ngeliat aurat, kalau nggak ngeres berarti bencong. Enggak, Anda otaknya ngeres. Ini saya sebagai, kalau orang tuh otaknya jernih, walaupun ngeliat aurat dia nggak akan tertarik. Lu aja yang aneh. Lu aneh. Kenapa aneh? Udah secara natural manusia melihat lawan jenisnya, tibang lagi aurat. Baru ngeliat hidung aja melengkungnya cakep, udah melotot matanya. Luar biasa tuh hidung, baru hidung doang. Apalagi giginya tonggos, udah kelihatan dah. Kita anggap biasa loh. Suami Anda nanti ngeliat nih iklan perempuan cakep-cakep, dia kebayang nih tervisual di sini. Terus duduk di sampingnya Anda sebagai istri, dia tengok expired begitu, ya enggak? Wah, saya mesti isi ulang nih, ya enggak? Terpengaruh. Emang orang pengen kawin lagi nggak makin ngeliat? Kan dia lihat kanan kiri. Dalam Islam tundukkan pandangan. Lihat, alhamdulillah sekarang banyak orang-orang yang sudah berubah. Yang mulai menjaga pandangannya. Keluar dari masjid, wajahnya bercahaya, dia berjalan sambil menundukkan wajah. Wajahnya bercahaya karena terkena pantulan BlackBerry. Dia tundukkan kan sambil melihat begitu. Orang lagi pada zikir, dia udah begitu aja, assalamualaikum langsung dilihat, oh siapa sih gitu. Jadi akhlak rusak. Bagaimana orang barat kita ikutin. Contoh nih berita. Contoh nih. Menurut Andi Malarangin, kalau dalam Islam sebetulnya nggak sopan nyebut nama doang. Kan itu metode pemberitaan model barat. Jangan diikutin. Orang barat terbiasa nyebut nama tuh begitu doang. Akhirnya di film-film manggil emaknya pakai nama, bener kan? Orang barat manggil bapaknya manggil nama. Diikutin. Kita mudah tuh sekarang nggak menghormati yang tua.
laisa minna, ya kan? Tidak termasuk golongan kami yang tidak menghormati kabirona, yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua. Di kita terbiasa nyebut orang, nyebut siapa dengan nama biasa aja. Padahal ini kan contoh ke masyarakat. Apa film-film tentang pacaran itu jadi biasa. Padahal nggak ada perzinahan kecuali dimulai dari model pacaran begitu. Kalau orang mau ketemuan berduaan, kenalan, nggak ngedate, masih tolerir lah udah. Oh kamu, oh yuk kita makan sama temennya sambil kenalan. Masih it's okay. Ya kalau udah berduaan ya nggak mojok-mojok sambil kuburan, ya samping kuburan gitu ya. Pacaran samping pohon kayak film India. Iya kan yang perempuan nunduk-nunduk sambil metikin daun ya nggak kan orang dulu gitu. Itu 3 kali pacaran, botak pohon itu. Metikin lagi. Gaya-gaya begitu kita ikutin. Iya kan? Ifsadul akhlak, style, muncul lifestyle. Gaya pakaian. Tato, wih semua pakai tato. Nah, tato tuh ya kaum-kaum ini ya, kaum-kaum pagan banyak bertato. Dia percaya tatonya memang bisa melahirkan sesuatu, perlindungan misalnya. Seperti saudara-saudara kita orang Dayak, orang Asmat, suku Dani bertato. Tapi sekarang jadi tren. Sampai anak kecil udah pakai. Yang jagoan neon tuh. Pembiasaan, oh tato segala macam. Nah, itu akhirnya kebangun di kepala kita. Laki-laki pakai anting, kuping, hidung sampai alis, mata diantingin, lidah diantingin, pusar diantingin. Jadi itu terpengaruh. Jadi kalau Anda nggak begitu, Anda nggak keren. Kalau Anda minum nggak sambil berdiri dan pakai tangan kiri, Anda nggak keren. Lihat berapa banyak iklan minum pakai tangan kiri. Islam enggak, tuh buat cebok. Kalau nggak terpaksa jangan. Bagi tugas, kok bagi tugas? Ini yang bagus-bagus, ini yang jelek-jelek. Supaya lebih rapi, ada pembagian tugas. Kalau udah kredit, silakan pakai yang mana. Kalau kredit, sama di sini juga ada yang tugasnya apa? Megang kamera. Ada yang tugasnya bersihin kamera. Ada yang tugasnya beli kamera. Lain-lain. Tapi kalau udah kredit ya rendah kita kerjain. Kalau udah kredit, kalau nggak ikutin fungsinya. Nah, dan sekalian akhlak lama-lama muncul anak-anak SMA yang suka tawuran, suka berantem. Dalam Islam nggak ada ceritanya. Islam ketemu Islam, assalamualaikum, begitu. Nawarin parfum, dah mau parfum ganti. Jadi awalnya kalau Islam ketemu Islam begitu, tabasum, dia mukanya cerah, senyum, harus begitu. Muslim bilangnya, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Kan begitu. Alhamdulillah masih ada iman dan masih ada napasnya, begitu. Tapi kalau ngikutin gaya barat, wah, apalagi kalau kita mau ngikutin lifestyle-nya apa rapper, gaya jalannya mesti digerak-gerakin, songong dikit gitu, mulut rada monyong-monyong, tampang udah begitu. Jadi mulai itu begitu, narkoba segala macam, seks bebas, kumpul kebo. Yang kata orang-orang jelah itu biasa aja. Hak orang. Cowok nikah dengan cowok, suami kumisan, istri jenggotan, anak belatungan. Itu biasa. Untuk gaya hidup awalnya begitu, lifestyle. Ifsadul akhlak. Banyak segala macam. Penampilan dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh dengan gaya hidup. Orang barat terbiasa cerai. Di kita cerai tuh kalau bisa jangan. Karena cerai itu dibolehkan, tapi ibarat pintu, dia pintu darurat di gedung. Nanti mondar-mandir nggak lewat pintu darurat? Dimarahin satpam dah. Pak, ngapain mondar-mandir sini? Saya mau ke sini. Nggak boleh Pak, ini darurat. Boleh nggak tuh pintu nggak pernah dipakai, kita gembok aja? Nggak boleh. Boleh orang lihat silakan aja udah. Sama cerai boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nggak terpaksa jangan. Akhirnya mudah mempermainkan pernikahan. Di kita tuh begitu. Muncul yang pertama begitu. Yang kedua, tahtimul fikroh. Menghancurkan pemikiran. Ini kalau kita ikut-ikutan tasyabuh. Pertama, gaya hidup doang. Gaya pakaian, gaya rambut, ya kan? Kalau mau, maaf ya, Maradona tuh hebat dulu baru pakai anting.
Hebat dulu main bola, pakai anting, masih pantas loh, keren. Masih pantas. Ini kita main bola kagak bisa, udah pakai anting duluan. Keren, jelek banget norak. Anting sih cakep, gede segala macam, nendang bola ke atas. Iya kan? Sampai pemain orang mati di Indonesia nggak dibayar duitnya, ya Allah, di bangsa. Ngomong kita jahat sama pembantu orang. Pembantu kita dijahatin nggak boleh, ini bukan pembantu. Pemain sepak bola orang ahli di bidangnya, kita nggak gaji sampai mati. Ngomongin orang jago. Satu lagu udah mau mati tuh, bagus loh. Udah keburu di Sorot TV, ya nggak? Yang pemain Solo, kalau nggak salah udah mau meninggal juga tuh. Anaknya nyariin dia mau ketemu sama anaknya nggak bisa. Ini bangsa kita begitu. Mulai ikut-ikutan segala macam. Apa? Hancurnya pemikiran, cara berpikir. Akhirnya kita berkelibat mau barat terus. Yang belum tentu benar kita ikutin dah. Barat teknologinya benar-benar, ambil teknologinya. Budayanya belum tentu benar, tolak dulu. Akhirnya inferiority complex. Kita menganggap pemikiran barat yang lebih hebat, gaya hidup barat yang lebih hebat. Apa filosofi barat yang lebih hebat. Padahal banyak yang tertolak. Cuma karena kita mulai ikut-ikutan, akhirnya pemikiran Islam di Indonesia kita agak kurang kenal. Muncul kapitalisme, manusia berasal dari monyet. Kalau Anda mau untung ekonomi, berjualan, ingat, dengan modal sekecil-kecilnya dan untung segede-gedenya. Jadi apa? Tukang tipu, pas. Nggak pakai modal ya nggak, modal bohong. Kapitalis, di Islam nggak bisa begitu. Karena tujuan kita bukan untuk sebesar-besarnya, keberkahan sebesar-besarnya. Untung dikit, yang penting berkah. Kalau gede berkah, alhamdulillah. Kapitalis, tujuan hidup tuh dunia. Ketika tujuan hidup udah dunia, hancur umat Islam. Yusiku antada alaikum umam kamang tada kalatu ala qas'atiyah. Maka muncul umat Islam itu seperti hidangan di meja makan yang berebut orang berebutinnya. Amin kilatu yang ma'izin Rasulullah. Apakah waktu itu kami sedikit ya Rasulullah? Bala antum yang ma'izin kasir. Enggak, Anda waktu itu besar, banyak. Walakinnakum gusa, Anda seperti buih di lautan, kagusa Israel. Seperti buih di lautan. Banyak tapi nggak punya kekuatan. Kenapa? Terkena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Kapitalis, cara berpikir kapitalis kita ikuti ya. Sekuler, agama-agama, negara-negara, negara nggak pakai agama, korupsi, maling, rampok, pakai agama. Keluarga nggak pakai agama, kosong. Keluarga kan makanya apa? Cinta. Emang cinta abadi? Kalau cintanya udah ngikutin dunia, maka nggak abadi. Dunia nggak abadi. Kalau ngomong cinta, kita boleh selingkuh di mana-mana. Cinta kan? Bener nggak? Kita mau ngikutin cinta nih. Kalau serius kita ikutin. Kalau saya udah punya istri, tiba-tiba saya naksir tukang jamu, cantik, cinta, saya terobsesi olehnya. Hak saya dong berdua dengan dia. Kebetulan tukang jamunya juga demen sama saya. Ayo, cinta loh. Kita ngomong cinta nih. Jadi kalau seandainya Romeo cinta sama Juliet, nggak disetujui, bunuh diri, cinta loh. Di Islam kan begitu. Ada cinta, ada kesetiaan, ada penghormatan. Itu yang benar. Rusaknya bangsa ini adalah ketika otaknya dihancurin dengan pemikiran-pemikiran barat. Novel yang belakangan laris, yang grey-grey itu apa sih? Grey set itu saya nggak tahu doang. Pokoknya saya ingatnya setnya sama grey-nya. Mau dipelmin lagi. Ada 50-nya 50, saya ingat apa lagi judulnya tuh. 50 ada set, ada grey. Pokoknya 50 set grey gitu aja dah. Cari sendiri dah. Apa salah saya nggak tahu ya.
Kalau nggak salah sih itu. Jadi cerita orang selingkuh itu dianggap hebat, dianggap keren. Di barat laku, orang Indonesia berebut baca terjemahannya. Kan bodoh luar biasa. Ntar bini lu begitu mau. Cerita istri selingkuh, dibilang romantis, keren, mau begitu. Di kita tuh ya luar biasa. Laku tuh cerita-cerita begitu laku. Film tentang homo laku. Dulu ada film tentang homo. Apa judulnya tuh? Yang koboi-koboi. Brokeback Mountain. Iya, tuh apal bagus. Brokeback Mountain gitu ya. Saya mah kalau menonton film gak usah itu. Semalam tuh saya pulang, anak lagi nonton TV karena emang udah kelas meeting. Saya nonton apa? Kita lihat dia nonton apa nih. Ini film perang. Oh ini Black Hawk Down. Oh dia tonton aja bagus nih. Saya jelasin kan gitu kelasnya. Ya tentara Amerika. Emang suka sotoy-sotoy ganggu orang. Nah kisah nyata dia dijebak nih di apa Black Hawk Down. Begitu. Perang tuh begitu merusak. Nah, kita ajarin tuh. Oh iya. Nah tapi kita lebih demen film-film yang romantisisan, ya enggak? Makanya film Islam itu yang lebih laku adalah ketika cinta bertasbih, ya kan? Demen kan nonton film begitu kan? Ayat-ayat cinta. Tapi ntar kalau suaminya pengen jadi Fahri, ditolak. Ya. Atau suaminya pengen jadi siapa? Azam, ditolak gitu kan? Tapi ya memang kita lebih suka yang begitu-begitu, yang roman-romanan. Kalau Anda cerita tentang mencoba jadi guru di pedalaman, nggak laku juga. Saya ke pedalaman Kalimantan tuh, sampai ke pelosok ya. Hancur tuh bangsa Indonesia lewat penambangan. Wah, yang tambang di Indonesia langsung jual ke Singapura, ke luar negeri. Di Kalimantan itu orang pada kaya dari tambang, pusat kaya itu jalan aja hancur, Masya Allah. Tapi nggak laku begitu yang begitu. Nah, apa pemikiran akhirnya berpikir tentang kumpul kebo segala macam laku di Indonesia tuh. Kita ikut-ikutan tuh gara-gara terlihat Barat itu keren. Ini yang bikin kita ikut-ikutan tasyabuh, ikut-ikutan mereka. Pemikiran, ini yang ngeri ketika pemikiran. Sekularis, liberalis, agama sama semuanya. Kawin antar agama boleh. Logika saya sederhana gitu ya. Orang yang kawin antar agama, kecuali dengan niat yang baik ya, dibolehkan laki-laki nikah dengan perempuan non-muslim. Syaratnya dia tahu persis yang perempuan bisa masuk agamanya. Bedanya dengan orang non-muslim apa? Orang kafir tuh nikahin orang non-muslimah kadang-kadang dengan cara yang, maaf ya, dengan cara yang rusak. Dihamilin dulu. Oh Ustaz jangan mengada-ngada. Saya tahu faktanya. Dihipnotis dulu. Saya tahu faktanya, mau ketemu orangnya juga masih ada sekarang buktinya. Kalau kita enggak, kita nikah. Udah konsen, baik-baik. Kalau dia udah dekat sama agama, nikahin. Bukan dipacarin, dihamilin, ya udah terpaksa nikah, begitu. Nah begitu caranya. Islam tuh agama indah. Jadi dakwahin Islam gak usah pakai bohong-bohong. Orang Indonesia yang miskin-miskin kasih Indomie, murtad. Tapi kita di barat dakwah kepada orang-orang pintar. John Esposito, Will Smith, Muhammad Ali, Ribery, siapa lagi kemudian, Anelka, masuk Islam tanpa kita bohong-bohongin. Masuk Islam. Sampai rapper, sampai iparnya perdana mantan pemain Inggris, Tony Blair, masuk Islam. Nggak usah kita bohong-bohongin. Islam mah fair-fairan aja, fair-fairan. Tapi itu luar biasa ya. Orang pindah ke Islam karena dia punya pemikiran yang jelas, bukan karena kita bayar mie Indomie. Enggak harus Indomie, boleh Super Mie juga boleh. Nggak harus Indomie, mie instan. Nah, dan sekalian kembali ke masalah tadi. Akhirnya cara berpikir kita anarkis, muncul anak pang, anak jalanan yang nggak ngerti-ngerti ikut-ikutan. Jadi pemikiran kita rusak, ya kan? Indonesia sistem pendidikannya ngikutin siapa nih? Hancur banget. Saya nggak ngerti nih Indonesia pendidikannya.
Indonesia ngikutin pendidikannya lewat buku kali. Multiple intelligence dipakai, ya kan? Supaya anak pinter belajar musik waltz atau musik klasik. Kalau Anda sering dengarkan anak bayi musik klasik, dia jenius. Penelitian salah dipakai, itu penelitian gagal dipakai. Orang Betawi nyaut, ya wajar orang Barat nelitinya musik waltz, anaknya jenius kalau ngedengerin musik klasik. Karena dia dengerin musik klasik. Coba kalau dia neliti musik dangdut, tuh anak super jenius. Ya begitu, kata ipar saya begitu. Ya kata orang Barat dengerin musik klasik jenius. Coba kalau dia dengerin dangdut, wah lebih hebat. Tapi itu yang menarik, kita ikutin. Sistem pendidikannya nggak dipakai. Kalau mau serius ngikutin pendidikan serius, pakai cara barat sistem pendidikan. Yang bagus mana ambil pakai. Yang mana Harvard mau dipakai. Wollongong tuh di Afrika ya. Nggak tahu, ini kelihatan nih wawasannya kurang. Wollongong sebelah mana sih? Wollongong Australia ya. Anda mau ngikut Oxford. Anda mau ngikutin yang di Belanda apa? Nusa Belanda. Ya saya lupa itu. Ya kan? Apa Anda mau ngikutin apa Harvard? Silakan. Atau MIT, Bandung Institute of Technology. Silahkan ikutin, bener, bagus nih Pak, ini teknologi Barat maju. Oke, Anda mau ngambil nilai apanya yang mau diambil? Nilai pengetahuan teknologinya, ambil MIT. Ikutin bagaimana caranya. Kita SD kita aja nggak jelas ngikutin mana. Hancur pendidikan di Indonesia, hancur udah. Itu sekarang mau ganti lagi kurikulum tuh. Kurikulum terakhir, tahu kurikulum terakhir? KT siapa? KTSP kan? Belum jalan. Udah bikin yang baru. Dulu CBSA. Udah cakep CBSA, tahu-tahu diganti. Menteri ganti, semua ganti. Ini model apa sih kita? Nggak jelas. Tapi kalau dibilang pendidikan kita berantakan, nggak percaya. Tapi itu yang terjadi di kita. Mau ngambil yang mana? Ikut-ikutan, ya kan? Satu bikin sekolah alam, semua bikin sekolah alam. Ya, nggak jelas fokusnya mau kemana. Kenapa bisa terjadi? Kita ikut-ikutan aja. Kalau dalam Islam sederhana, apa? Ajarkan anak-anak Anda yang pertama tauhid. Itu dari awal. Yang kedua, ajarkan adab, adibu auladakum. Ajarkan anak-anak Anda kesopan santun. Yang ketiga, ajarkan anak Anda memanah, berkuda, berenang, skill. 3 tuh dasar tuh. Akidah, akhlak, skill. Biar kata nggak lulus S1 juga anak pintar. Nah hari sekarang yang ketiga kemudian yang harus izabati saksi ya, kehilangan karakter. Jadi nggak jelas kita Islam enggak. Jadi kalau kita dijejerin nih, mau orang kafir, bedanya mana? Nggak kelihatan juga, akhlaknya begitu juga. Harusnya ketika dia muslim kelihatan akhlaknya lain, cara bicaranya lain. Bukan cara bicara dalam bahasanya, bukan begitu. Sopan santunnya dia pakai assalamualaikum. Lain, kerjanya amanah, kelihatan akhlaknya. Nah ketika kita ikut-ikutan itu yang terjadi. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya kita loyal, senang sama orang kafir, bangga sama orang kafir. Lihat, fans kita tuh orang-orang kafir. Sampai orang berzina belum tobat juga. Kalau tobat dia minta maaf atas apa yang dia lakukan. Oh jadi kita fans sama orang-orang yang hobi berzina. Biasa aja kita sih, ya kan? Tapi kita nggak merasa keren tuh. Kalau gitu anak muda mikir, aku mendingan jadi dia. Biarin zina. Orang ngefans juga sama gue. Nggak penting akhlak, yang penting jago nyanyi, iya nggak? Yang penting jago nyanyi. Orang pasti hormat sama kita, senang sama kita, histeris melihat kita, minta tanda tangan kita. Akhlak kita rusak, nggak penting. Yang penting lo ngetop, ya nggak? Bisa main gitar, tampang lumayan, suara merdu, baru Anda keren. Akhirnya terframe di muka kita, di kepala kita, orang keren ada orang yang bisa nyanyi. Walaupun akhlaknya rusak, nggak masalah, dia bisa nyanyi. Yang ganteng,
yang bisa bikin syair dan bisa megang gitar. Wow, irama banget lah. Ibaratnya kan begitu, bahwa ternyata di kita akhirnya frame-nya kebentuk loyal ke orang kafir. Ya gitu, kalau nyebut sesuatu dulu tuh, apalagi peneliti, kalau nggak nyebut dari peneliti kafir, wah kayaknya nggak keren banget itu. Wah apa Montesquieu ngomong begitu, J.J. Rousseau ngomong gini, wah ngomongnya di barat semua itu. Revolusi Prancis, revolusi Inggris, the Dark Middle Ages. Wah, jadi kalau kita ngomong kalau nggak pakai diselipin bahasa Inggris nggak keren. Ya. Because what? Tuh, nggak ngerti because what, because what. Saya juga belajar bahasa Inggris. Kalau because what kan nggak ada because what. Tapi yang penting keren dulu bisa bahasa Inggris, ya nggak? Walaupun apa bahasa Inggrisnya semaunya nggak apa-apa. Yang penting gaya gitu. Yang penting chemistry-nya ada. Chemistry apaan chemistry? Yang penting kan bacanya begitu. Yang penting orang percaya gitu. Bagaimana komunisme masuk ke dalam Gus Root apa? Men, Gus Root udah salah. Yang penting ya kan, Presiden Indonesia aja dulu Pak Harto disalahin karena ngomongnya sering salah. Bahasa Indonesia ini gerakan, bukan gerakan. Gerakan tuh bahasa Indonesia nggak benar disalahin. Sekarang presiden kita bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia, dicampur. Kecuali istilah yang memang barat, nggak bisa diganti. Kan ada istilah yang barat, yang nggak diganti nggak apa-apa. Makanya mulai kita bangga hebat sama orang kafir. Amerika dianggap keren, padahal ekonominya lagi hancur. Belanda dianggap keren, ekonominya udah hancur dari dulu. Kita anggap tuh keren yang begitu-begitu. Brazil cuma karena jago bola keren, padahal Brazil udah hancur ekonominya dari dulu, negara terbelakang. Jadi kita melihat orang barat kesannya keren. Nah hadirin sekalian, loyalitas orang kafir lama-lama gitu. Selanjutnya kita ngikutin langkah-langkah syaitan tanpa sadar. Ya ayyuhallazina amanu udhulu fisilmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kita ngikutin langkah-langkah syaitan. Kaitannya apa Pak dengan taklid? Kalau taklid dengan orang barat ngikutin langkah syaitan, zina, kawin cerai. Di barat lihat berapa persen yang gak cerai di Amerika. Cek aja. Syaitan tuh ngikutin di kita. Kehancuran rumah tangga. Pertama kali setan teman tuh begitu. Kalau ikut-ikutan sama adat yang terjadi, wah bukan cuma ngikutin langkah setan dalam gaya hidup, setan beneran. Pelet, santet di mana-mana. Saya berapa kali ngurusin masalah keluarga, suami istri konflik. Akhirnya apa? Ayat alam goib lagi. Yang satu bininya dipelet, yang satu bininya kesetanan, punya jin dari leluhur. Saya bilang, saya bagian konsultasi, saya cek aja. Nanti bagian ngurus jinnya bukan urusan saya ya. Saya nggak kurang jago berhubungan dengan jin. Hubungan saya kurang baik ya. Ini saya kasih nih ustadz ini bagian ruqyah dia dah. Saya nggak ikut-ikutan. Kenapa? Islam itu agama masa depan, agama kehidupan, bukan agama. Ini bukan ngurusin jin, setan, santet, pelet. Cuma karena bangsa kita masih demen yang begitu-begitu dan percaya yang begitu-begitu, gak maju-maju nih bangsa. Coba ya kalau rumah sering ribut, Pak ruqyah. Suami istri nggak ada masalah, tapi nggak hamil-hamil. Jadi suaminya nggak hamil-hamil, coba di ruqyah. Mulai terpengaruh setan. Di kita berapa banyak yang karena kurangnya pemahaman Islam. Lihat, setan mengaruhi manusia itu pertama kelihatan dari cara wudhunya was-was. Kalau di bab salat nih, dia di takbiratul ihram udah was-was. Kalau belum istiqanah, belum tenang, dia takbirnya diulang. Allah udah 3 kali begitu. Makmumnya bengong aja. Udah belum mas? Udah terus udah. Saya beli mie dulu ya. Was-was. Sering lupa gerakan sholat. Itu awal kecil. Kalau baca Quran sering tidur. Kalau dengar Quran gampang tidur. Hati-hati deh tuh. Mulai terpengaruh.
Suka berantem sama suaminya, ngeluarin kata-kata jelek. Suka emosian, hati-hati. Setan tuh di kita lebih banyak begitu. Terpengaruh, kenapa? Kita percaya yang goib-goib begitu, bukannya goib yang akidah Islam yang benar, tapi goib yang musyrik-musyrik. Demen begitu di kita. Hodam dipercaya, cincin yang ada isinya. Saya dulu pernah punya cincin ada isinya batu. Tapi percaya begitu-gitu kita. Supaya rumah dipagarin orang, kita tanamin telur burung onta, atau di kusen diiketin sama sapu ijuk atau metali. Percaya begitu-begitu. Ditanamin pala kambing. Yang begitu di kita tuh banyak, luar biasa. Akhirnya apa? Ketika kita ikut-ikutan, akhirnya muncul di kita mengikuti langkah syaitan, baik dalam segi kemaksiatan, pelan-pelan, laki perempuan berduaan, ada lagi selingkuh. Nih, zina terjadi hanya karena nggak ngikutin cara Islam. Apa itu? Ada orang kerja di rumah jadi kuli, suaminya kerja, yang kuli itu betulin rumah, ada mandornya. Suaminya kerja udah terusin, di rumah cuma ada istri yang membantunya. Lama-lama tuh mandor demen bininya karena istrinya cantik. Zina jadinya. Ada yang zina karena uting tresno jalaran soko kulino. Wah, itu ada yang karena begitu, cinta lokasi. Ada yang karena main pelet-peletan. Ada yang pernah melet, keluarin aja lidahnya begitu. Itu kisah nyata. Anda mau ketemu orangnya, saya kasih tahu, sampai gila tuh, bininya sampai gila, kepelet. Ada yang reuni, laki perempuan reunian, segala macam, cuma nggak jaga. Pulang dianterin berdua, nih saya mobil saya aja, naik motor berdua. Akhirnya apa? Selingkuh, zina. Islam udah larang. Jadi dari sisi perzinahan dan lain sebagainya. Makanya dalam Islam itu ojek kalau nggak terpaksa jangan, kalau nggak terpaksa. Emang rumah kita sejauh bener apa di ujung. Tapi kalau di rumah kantor jangan, jalan aja pagian. Ya kalau rumah kita jauh udah nggak ada mobil lagi, cuma ada ojek, ya udah. Kalau bisa dilatih jalan kaki. Sampai begitunya dalam Islam, kenapa? Menghargai perempuan. Berapa banyak terjadi pelecehan perempuan di busway? Karena laki perempuan dicampur. Sekarang kalau ada orang nikah dipisah, nggak dipikat gedung, pisah aja, pakai tempat makan laki, tempat makan perempuan. Gedungnya dibatasi, nggak dibatasi apa-apa, cuma dipakai hiasan, pepohonan, cakep sih. Komentar, kawin maka dipisah kayak toilet, begitu. Coba lu pisah busway, boleh nggak? Nggak boleh juga sekarang. Pisah yang benar, laki-laki, perempuan-perempuan, aman tuh perempuan. Gerbong kereta sekarang dipisahin. Jadi akhirnya lama-lama kalau kita nggak ngikutin Islam, ngikutin langkah setan, kejebak sendiri, selingkuh di mana-mana. Setan tuh pinter. Teman sekantor sama teman sekantor gara-gara kehujanan bareng maksiat. Gara-gara kehujanan bareng maksiat. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya kan? Sekarang lewat Facebook, apalagi sekarang kita nggak percaya yang goib musyrik itu, tapi kita sering terjadi. Ditipu cuma lewat handphone. Halo, sep, kejebak. 10 juta keluar, 40 juta keluar. Ketemu orang, ditanya, Pak, perempuan kalau ditanya laki-laki, sikapnya tuh selalu harus waspada. Bukan nggak sopan. Pertama non muhrim. Yang kedua, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya dalam Islam mendudukin pandangan, jangan lihat mata. Islam tundukin pandangan gitu. Ntar kita kalau ngobrol sama perempuan nih, tempat yang jelas, kita tundukin pandangan, dibilang sombong. Padahal dia nggak tahu kita belekannya nggak. Apa saya bintitan gitu. Terakhir nih, kenalan tuh ditiup doang pakai asap rokok. Hilang puluhan juta. Ada yang hilang sampai mobilnya. Dia telepon doang udah nyampe ATM, kalau nggak ditepak sama orang. Pak, Bapak mau ATM ngapain? Matiin dulu Pak handphonenya. Matiin handphonenya. Kaget kan dimatiin. Baru dia sadar. Lewat handphone, lewat BlackBerry, lewat Facebook. Laki perempuan berduaan lewat Facebook aja. Apa itu? Chatting. Di Inggris tuh sampai ada pengharaman chatting. Karena zina lebih banyak lewat situ. Jangan lagi chatting yang jorok, chatting yang berdua laki perempuan berlebihan ngomongnya, udah bahaya. Islam menjaga. Ini terakhir nih,
saya dijemput untuk ngisi nikahan. Yang jemput seorang laki-laki yang udah bersuami. Yang jemput itu laki-laki yang udah jadi suami dengan teman kampusnya. Berdua kan jemput. Karena yang punya mobil itu yang perempuan. Yang memang dia sering bertiga, yang perempuan satu, temannya teman akrab. Pengajian juga, sering pengajian. Yang satu nikah, yang laki-laki, teman yang laki-laki, yang satu udah nikah, jadi dia jadi transportasi. Mobilnya punya yang perempuan, jemput sama saya, ternyata jemput berdua. Saya ngomong, lah itu kan non muhrimnya. Ya Pak, nggak apa-apa mobil dia. Ya bukan, harusnya ajak satu lagi. Ya emang kita teman dekat kok Pak, nggak terlalu. Bukan begitu. Kalau Anda punya istri, jalan berduaan dengan laki-laki lain semobil, atau ngumpul dengan 2 orang laki-laki lain, Anda punya istri, lama-lama cemburu nggak? Bukan teman nggak teman, kecuali bini ente jelek banget, nggak masalah, nggak masalah deh. Jelek banget, miskin banget, udah nggak usah khawatir deh kalau begitu. Nggak ada yang, tapi kan nggak ada orang yang jelek banget, ya nggak? Agak jelek, agak ketahuan. Tapi yang menarik, tuh setan masuk ke situ. Ketika setan masuk udah. Yang terakhir diantaranya tasyabuh ini yang paling berat adalah rusaknya agama. Ini paling berat. Nih dikit lagi, ya kan? Bukan cuma ngucapin selamat Natal doang, merayakan tahun baru. Bukan cuma perayaannya. Awalnya kita bilang ngerayain doang. Awalnya terlama party, bakar petasan, buang duit, ya kan? Sampai bakar petasan, trompet keselak, ya enggak? Berapa orang mati lagi tahun baruan, nyebur ke kali di Ancol, ya kan? Tabrakan, mabok, tusuk-tusukan. Berapa banyak duit habis nggak ada gunanya. Mendingan duitnya kayak saya sini. Saya beliin ambulan gratis buat Parung Panjang. Kemarin buat nyari ban doang saya. Waduh, kita share-nya lama bener. Alhamdulillah ada ketemu seorang dibeliin ban. Berapa butuh ban buat mobil ambulan di Parung Panjang yang nolongin masyarakat miskin-miskin? 3 juta. Ngumpulinnya susah bener. Tapi tahun baru kita buang duit, biasa aja. Yang nggak ada guna-gunanya. Coba kalau tahun barunya Hijriyah, ada kali raya-raya bakar petasan segala macam? Nggak ada. Santunan anak yatim. Berguna nggak? Bermanfaat buat semuanya. Muhasabah, mutabaah diri, introspeksi, bukan mabok sampai malam-malam. Kita cek di Indonesia berapa banyak, mohon maaf, kondom sama trompet sama petasan sama minuman keras di malam itu yang habis. Biasa aja di kita. Padahal perkosaan, pembunuhan sering terjadi karena pelakunya mabuk. Nggak di stop, gaya hidup udah. Agama rusak. Itu dari pribadi. Secara sistem agama rusak, kita ingat di Spanyol, 7 abad Islam di situ. Ketika umat Islam jauh dari agamanya, hancur Spanyol, dibantai. Terakhir April Mop. Iya kan? Orang disuruh keluar, dibakar segala macam, dibunuh-bunuhin. Spanyol. Kita ingat di Bosnia, pembantaian tahun 90-an tuh. Awal 90-an, pembantaian Bosnia. Karena biasa aja sama Serbia, sama Kroasia, biasa aja bergaul. Agamanya nggak kelihatan. Apa yang ada kemudian? Dibantai habis. Itu yang saya respect dari Soeharto, satu itu doang. Sejarah paling saya respect itu doang tuh. Yang paling. Yang lainnya sih debatable lah. Kalau bapak pembangunan sama bapak penghancuran kita nggak ngerti lah. Debatable. Kita nggak tahu mana yang benar. Masalah kasus korupsi silakan diusut. Tapi ada satu yang Pak Harto tuh, dia bikin masjid di situ. Dia bikin masjid, orang pada takut datang ke bosnya, dia datang sendiri. Dia jalan aja nggak pakai nggak pakai. Kalau presiden kita boro-boro ke medan perang, medan nggak perang aja dia takut. Ada ancaman pembunuhan. Nanti ancaman pembunuhan takut. Nanti kan presiden, tentara banyak. Diancam takut, bagaimana gua? Pak Harto tuh jalan di Bosnia tuh, nggak ada takut-takutnya. Bikin masjid Soeharto, diganti jadi masjid Indonesia. Saya nggak setuju sebetulnya. Emang dia yang bangun, walaupun itu punya Indonesia, tapi bangun di masa dia. Dan dia berani turun ke sana menggalang dana. Ketika umat Islam bantai di Bosnia, datang bikin masjid di sana. Nggak ada yang berani nembak, nggak ada yang berani ganggu.
Sampai waktu itu PBB-nya nggak berani ke Bosnia, dia datang. Jadi hancur Bosnia ketika umat Islam lupa. Turki, berapa banyak Turki itu? Sekarang Turki kan jadi negara hebat. Kenapa? Dia kembali kepada Islam. Ketika Turki kemudian sekuler kemarin, dianggap hina. Dianggap hina. Kenapa disebut Turki? Panggilan apa? Iya, karena ya tadi Mustafa Kamalnya. Kemudian jangan lupa Turki itu kan nama apa sih? Turki yang dipotong. Kalkun. Kalkun. Yang dipotong, dikorbanin. Lemah Turki, tapi ketika dia kembali pada Islam, luar biasa. Bangkit Turki sekarang, termasuk negara yang paling disegani di Eropa. Kenapa? Orang Eropa takut dijajah Turki lagi. Orang puluhan tahun. Jadi ketika Islam tuh, lihat tahun Indonesia kemarin tuh, ketika Islam masih dianggap setengah hati. Itu bank di Australia mayoritas itu udah pakai sistem anti bunga. Dia pakai sistem bagi hasil. Ya kan? Murabahah pembiayaan itu dipakai di bank Australia semenjak tahun 90-an. Indonesia bangsanya mulai tahun belakangan. Duluan Australia. Terakhir Bank Commonwealth. Nah, nawarinnya ke relawan saya, relawan barang bekas manfaat, Anda mau bikin apa? Enggak, kita lagi mau bikin sekolah Islam murah, nih sekolah SD murah. SD Islam berkualitas tapi murah. Kan kita nyari tempat ya harganya sekian, kita udah ada tapi nggak pas banget. Dia bilang gimana kalau kita yang beli kan? Maksudnya, ya saya kerja di bank, kami beliin, nanti Anda beli ke kami. Tentu kami harganya naikkan. Saya bilang, loh itu sistem bagi hasil namanya, merubah pembiayaan. Kok bang Anda mau gitu? Enggak, memang kami dari dulu modelnya begitu. Anda beli, jadi istilahnya tuh mereka kenaikan harganya flat, datar, nggak ada perubahan fluktuasi, kesepakatannya jelas. Wah, tuh duluan begitu. Jadi ekonominya stabil luar biasa. Tapi kalau di Indonesia, waduh luar biasa, sulit. Ketika Islam mulai masuk di Indonesia, lihat gejolak semangat bangkit, rasa nasionalisme makin tinggi. Tapi ketika kemudian kita nggak mau kembali ke Islam, mulai hancur lagi. Islam itu di Indonesia lagi rame-ramenya kemarin tuh tahun 2004. Agim, Arifin Ilham, ya gitu ya. Lepas itu simbol aja yang lagi maju, lagi naik. Jadi ketika ulama itu kemudian jatuh, bukan sekedar jatuh, harus dijatuhkan. Kenapa? Kalau enggak Islam besar. Masalahnya politis juga. Kalau orang dekat sama agama, lama-lama dia lari ke politik Islam. Dikhawatirkan begitu. Jadi apa namanya? Hajar. Agim dihajar. Arifin dikurangin. Sekarang munculin yang nggak punya masa dah. Ustadz ngetop keren tapi nggak ada masanya. Nggak bisa melakukan perubahan. Ngetop keren tapi nggak punya masa. Nggak mampu melakukan gerakan. Tapi lihat ketika awal 2004 tuh, semuanya mulai nilai-nilai Islam mulai luar biasanya. Tapi ketika ini berkaitan dengan politik, hajar aja udah. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Jadi akhirnya apa tadi kemudian? Hancurnya agama secara pribadi kita hancur, kita jauh dari nilai agama, dan hancurnya agama dari sisi kebangkitan sebuah bangsa, kebangkitan sebuah negeri. Ketika kita kemudian memutus rantai penjajahan, maka penjajahnya nggak akan pernah redo. Siapa yang pernah menjajah bangsa ini? Bangsa Barat. Barat pernah membantai di Amerika, Indian hancur, di Australia Aborigin hancur, New Guinea, Maori hancur. Mereka pernah menjajah di Indonesia dengan 3G, Gospel and Glory. Kalau orang Indonesia yang ngikutin Islam, maka apa tanda kutip gitu ya, perbudakan kalau kata Soekarno, maka kolonialisme nggak akan pernah berhenti. Untuk itu diputus kembali kepada nilai agama, tasabuh. Dan terakhir tasabuh yang kita khawatirkan adalah pas Natalan. Bukan sadar mengucapkan selamat Natal. Hanya kita mudah sekali lagi menjauhi agama kita. Bu'duan Al-Quran wa sunnah, keluar dari Quran dan sunnah. Oh tapi kita jadi fanatik? Enggak kok. Oh kita jadi keras? Enggak kok.
Apa buktinya? Nabi nggak pernah ngucapin selamat Natal, tapi orang Yahudi seneng sama dia. Kenapa? Akhlaknya. Nabi nggak pernah ngucapin selamat Natal. Yang masuk Islam banyak. Cari cendekiawan ngaku Muslim, intelektual ngaku Muslim yang udah ngucapin selamat Natal. Berapa orang Nasrani yang bisa mereka tarik ke Islam? 0. Tapi lihat Nabi, ini akhlak kami begini. Mereka meninggal, kita kubur bareng-bareng. Mereka sakit, kita tengok bareng-bareng. Bangun rumah, kita bantuin bareng-bareng. Mereka nyopet, kita keroyok bareng-bareng. Wah itu mah terminal. Tapi bener, adil, santun, kalem, leadershipnya tinggi. Nggak makai ngucapin selamat Natal, Mbak. Nggak makai ngucapin selamat Natal, Mas. Orang Yahudi demen. Jadi bukan soal ucapan, akhlak benerin. Karena ucapan Anda cuma basa-basi, nggak ada gunanya. Malah kita dikerjain ngikuti agama non-muslim pelan-pelan. Itu pengantar dari saya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ismaidas mengenai jangan ada tasabuh di antara kita. Berhubung waktu juga sudah lewat 1:30, mungkin forum atau session tanya jawab ditiadakan untuk hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akhiri dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, dan kita tutup dengan membaca hafal terus majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.